Recording in progress. Sebentar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang mungkin untuk Kang Amel di sana. Selamat datang kembali di Kolokium Fisika Daring Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Fisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Kolokium kali ini kita menghadirkan tamu spesial dari Singapura bernama Dr. Aramel, dan beliau akan menceritakan tentang tailoring the electronic properties of 2D materials, surface science perspective. Sebelum kita mulai kolokium kali ini, saya akan bacakan terlebih dahulu riwayat singkat pembicara kita kali ini. Dr. Aramel menempuh pendidikan PhD di University of Groningen dan lulus pada tahun 2012 ya, di bawah bimbingan Profesor Bart van Wees, salah satu fisikawan terkemuka dunia ya di bidang quantum transport. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan posisi postdoctoral researchers di WPI Mana, National Institute for Material Science, NIMS, di Tsukuba, Jepang, selama 2 tahun ya, sampai tahun 2015. Kemudian beliau melanjutkan postdoktoral di Department of Physics, National University of Singapore, hingga pertengahan tahun ini ya, Amel ya. Kemudian beliau sekarang sebagai research scientist di ISTAR, Singapura. Kalau kali ini sekitar 1 jam, ditambah nanti sesi tanya jawabnya. Ini Dr. Aramel ini expertise-nya di low temperature STM dan juga IFM, yang non-kontak IFM, untuk mengisolasi dan investigasi emergent 2D materials seperti grafin, TMD, kemudian juga ada peroxide dan lain-lain. Begitu saja perkenalan singkat dari saya. Mari kita dengarkan dengan seksama pemaparan kolokium dari pembicara kita kali ini. Silakan Pak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan kepada Hamzah dan tim beserta Brin yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit cerita apa sajakah yang sudah kami lakukan di grup, khususnya grup Surface Science Laboratory, di mana saya menempa diri kurang lebih hampir 6 tahunan lebih lah ya di lab tersebut. Sebelum saya mulai, mohon maaf jika ada beberapa istilah yang saya ceritakan nanti belum mendapatkan istilahnya translasi yang tepat untuk bahasa Indonesianya. Jadi jika ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan selepas sesi presentasi nanti. Oke, jadi sebentar ya, saya munculkan dulu ini gimana mengeluarkan si laser pointernya. Ya, oke. Ya, jadi kurang lebih 4 topik yang akan saya jabarkan di kesempatan ini. Kurang lebih berkenaan dengan seperti Hamzah bilang di awal, grup lebih menitik beratkan kepada interaksi yang terjadi antara satu lembar tipis, khususnya 2D material bernama transisi metal dikalkogenat yang diperlihatkan di gambar utama ini. Kemudian bagian lainnya, perspektif saya tertarik untuk melihat material 2D material lainnya yang kesempatan sekarang akan saya share juga, khususnya perovskite yang berbasis menggunakan tembaga. Dan jika waktu berkenan, saya akan sharing juga fokus riset saya dari dulu, yaitu pemanfaatan salah satu nanoteknologi yang tujuannya untuk pemindaian molekular organik di permukaan. Sebelum masuk ke topik yang lebih berat, saya share sedikit view yang sudah saya nikmati sejauh ini di negeri yang lebih dikenal orang istilahnya Little Red Dot, karena memang negerinya kecil, tapi bukan berarti negeri kecil tidak memiliki kedikdayaan di beberapa
kategori negeri maju. Dari perspektif saya, kurang lebih ini hanya sekedar untuk overview saja. Bagi yang senang kehidupan alam, Singapura terkenal dengan salah satu negeri yang memiliki taman-taman yang banyak. Artinya bagus buat penyegaran. Jadi biar nggak terlalu saturasi dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini dua foto ini yang saya ambil di kamar saya, kurang lebih menjabarkan warna dari kehidupan di Singapura yang sangat berwarna. Dalam arti kadang bisa berubah-ubah walaupun kita melihat satu titik yang sama tergantung momen kapan kita mengambil gambar tersebut. Dan ini foto bagi yang senang jalan-jalan ke spot yang bagus di daerah tengah kota yang bisa menikmati pemandangan ketika cuacanya masih bagus ya. Kalau sekarang sih lagi hujan. Ini salah satu pojok, saya bilang pojok renungan ketika saya lagi hendak melakukan ibadah sholat. Saya senang banget kalau lagi menjelang waktu maghrib melihat pergantian transisi alam yang dari bergerak ke siang menuju malam, dan kadang bisa memberikan efek yang bagus juga untuk tidak terlalu stres dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sekilas tadi Hamzah sudah jelaskan kronologis histori saya. Ini mungkin untuk merekap cerita apa saja yang sudah saya lakukan selama ini. Mungkin tambahannya saya tambahkan di sini sebelum berputar-putar dari satu belahan ke dunia yang lain. Sebelumnya saya adalah lulusan di Departemen Kimia Institut Teknologi Bandung, angkatan 99, menempuh studi kurang lebih 3,5 tahun. Lalu setelah menempuh gelar jalur S1, kemudian saya terbang ke ujung utara dunia, berlabuh di kota Groningen untuk menempuh kurang lebih masa 7 tahun secara waktu kotor untuk mengambil gelar S2 dan S3 saya. Setelah itu, saya lalu pindah ke sisi timur sedikit, yaitu untuk mencicipi impian masa kecil saya untuk berinjak ke tanah Sakura, khususnya di kota Tsukuba, kurang lebih kota yang tidak terlalu jauh dengan kota besar Tokyo. Kemudian setelah masa postdoc berakhir, saya lanjutkan dengan agenda saya di lahan yang sebenarnya nggak terlalu jauh dengan Indonesia, yaitu Singapura. Mengapa saya pilih tempat ini? Karena saya ingin lebih dekat dengan Indonesia, dan tentunya tidak terlalu melupakan bahwa saya masih ingin tetap mengaktualisasikan diri saya di bidang keilmuan terkait. Dan saat ini saya bekerja di salah satu institut riset terbesar di Singapura, yaitu A-Star di Imre lebih tepatnya. Oke, nah, ini saya sangat ingin menyampaikan slide ini karena tanpa bantuan teman-teman saya tersebut, PhD saya itu tidak akan pernah tersampaikan. Jadi khususnya rekan saya Tibor yang sekarang bertempatkan di Universitas Twente, beliaulah yang mengajarkan pertama kali bagaimana menggunakan teknik STM yang akan saya ulas di slide ke depan. Dan dua teman ini adalah fellow Dutchman yang benar-benar memiliki impact yang besar pada saya untuk memperkuat keilmuan khususnya di bidang kimia permukaan. Salah satunya adalah Mingko yang memberikan kesempatan bagi saya yang notabene di Groningen kami tidak memiliki perangkat yang mumpuni untuk bekerja di suhu rendah STM. Andres adalah orang yang paling berjasa memberikan intuisi fisik dari temuan yang sudah saya coba garap ketika masa PhD. Dan ini kurang lebih tampilan grup komposisi kami ketika berada di periode 2007 sampai 2012 di salah satu lab outing yang bagian cara untuk bonding dari tim member di grup kami. Nah, ini adalah bagi yang belum tahu seperti apa tampilan Ralph Van Wees, kurang lebih beliau mungkin agak lebih tua daripada foto yang diambil ini. Seperti yang saya bilang, beliau adalah orang yang sangat
memiliki intuisi fisik yang kuat. Salah satunya adalah temuan beliau di tahun 88 publish di PNL. Beliau adalah orang yang pertama kali menjelaskan penggunaan two-dimensional electron gas yang menunjukkan manifestasi dari quantum point contact, dan penjelasan beliau sangat elegan, walaupun sebenarnya saya hanya waktu membaca papernya masih boleh dibilang masih awam untuk ranah fisika suhu rendah, dimensi rendah ini. Tapi beliau menjelaskan saya bahwa penemuan beliau itu sebenarnya simpel. Dan menurut saya beliau adalah salah satu ilmuwan yang boleh dibilang terkemuka di bidang nano device dan masih cukup eksis hingga saat ini. Nah, berikutnya ke sebelah adalah bagi yang belum tahu seperti apa co-supervisor saya yang banyak memberikan masukan khususnya di bidang organic chemistry. Beliau adalah peraih Nobel di tahun 2016 di salah satu Nobel laureat di kimia, dan beliau menjelaskan bahwa pemanfaatan network adalah penting untuk mencapai titik kulminasi beliau hingga meraih Nobel tersebut. Dan hal tersebut yang akan saya coba sharing di beberapa slide ke depan selama saya berinteraksi di negeri Singapura ini. Nah, ini sekilas intermezzo bagi yang ingin tahu 2 tahun saya ngapain di Jepang. Kurang lebih kerjaan saya di sana lebih membantu sensei saya Hasegawa Sang untuk meneruskan upaya beliau untuk memanfaatkan atomic switching based device menggunakan teknik STM. Namun sayangnya masa dinas saya di sana cukup singkat, jadi hanya sempat mengeluarkan satu paper kecil-kecilan lah bersama tim. Sebenarnya lebih melihat bagaimana interaksi molekul bernama PTCDA. Saat ini tidak bisa saya jelaskan panjang lebar interaksinya dengan di atas permukaan indium oxide. Bagi yang tertarik bisa dilihat di paper ini. Nah, ini yang mungkin lebih saya spend waktunya lebih lama. Saya merasa sangat bersyukur kesempatan yang diberikan oleh Prof. Andrew Wee dan juga Prof. Wujisan. 2 orang ini adalah yang memberikan kebebasan bagi saya istilahnya untuk berekspresi dari segi ranah keilmuan, ilmu pasti. Kenapa? Karena sebagai salah satu pencapaian selepas masa PhD adalah bisa untuk melihat angle di manakah kita bisa berkontribusi khususnya di bidang saya adalah kimia permukaan, dan berkat bantuan beliau bersama dengan teman-teman saya di sini, plus saya masih memberikan kredit tinggi sebesar-besarnya kepada Mr. Wong di sini. Beliau adalah salah satu lab manager yang paling terbaik pernah saya temui, karena ketika saya membangun 2 alat di lab Andrew Wee, tanpa jasa beliau hal itu tidak mungkin terjadi. Banyak sekali beberapa birokrasi yang jujur aja saya kalau sendiri mengerjakan tak bisa lah, butuh bantuan orang yang lebih paham bagaimana birokrasi di Singapura membutuhkan perhatian yang cukup teliti yang tinggi lah. Dan kita bergerak ke atas. 2 orang ini, Cisin dan Sin Mau, adalah teman-teman saya yang membantu pengukuran di fasilitas Bapak Andrivo Rusdi beserta satu studennya yang berhasil membuat satu temuan yang akan saya bahas singkat tentang spin correlated plasmon. Nah, ini termasuk geng Indonesia. Haris yang membantu saya di beberapa publikasi 2 tahun belakangan ini untuk menggunakan kalkulasi DFT untuk menjelaskan hasil eksperimen kami. Dan kolaborator saya adalah Danang beserta studennya Auzen yang membantu membuat beberapa perovskite sampel yang kami pelajari di 2-3 tahun belakangan ini. Dan kredit terakhir tentunya kepada student saya Wang Ningwan yang sudah menghabiskan waktunya untuk meneruskan donasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Singapura dengan 3 emblem nomor grants ini yang perlu saya highlight.
Karena tanpa bantuan student dan koordinasi beserta teman-teman lainnya, publikasi ilmiah itu tidak akan pernah terjadi hingga mencapai hasil yang cukup maksimal. Nah, sekilas tentang lab saya. Lab kami seperti saya jelaskan di awal adalah ilmu permukaan. Jadi kurang lebih tools yang kita gunakan yang akan saya jelaskan nanti bekerja di kondisi ultra high vacuum yang akan dan juga suhu rendah. Nah, itu penting untuk bisa kita gunakan mempelajari dan juga memonitoring bagaimana interaksi molekul di atas permukaan semisal logam maupun 2D material. Dan tentunya fokus grup kami lebih memberikan arahan untuk mempelajari dari basic science. Jadi untuk integrasian ke depan dalam bentuk practical application-nya mungkin masih jauh, tapi setidaknya menjadi batu loncatan atau setidaknya panduan ke depan apa yang bisa kita lakukan dapat dimanfaatkan di aplikasi yang lebih rasional. Nah, ini kurang lebih alat saya dan grup. Sebenarnya yang kerjaan saya di sana adalah istilahnya campur-campur ya. Jadi rekayasa iya, kuli juga iya, dan juga ilmuwan juga iya. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke tim di 2015, kondisi alat yang saat itu paling bekerja secara maksimal adalah 2 unit ini. Suhu rendah STM dan juga kombinasi XPS dan UPS. Nah, yang saya jelaskan. Nah, 2 alat ini adalah kurang lebih alat yang sudah saya habiskan sekitar 3 atau 4 tahun untuk bisa terrealisasi menjadi yang bisa saya sajikan di pagi hari ini. Nah, manfaat alat ini adalah kurang lebih bisa menggunakan teknik khususnya STM dan juga kombinasi AFM. Itu bisa gunanya secara sekilas adalah bisa melihat dalam arti sesuatu yang sebenarnya dulu orang pikir tak mungkin bisa dikerjakan karena membutuhkan istilahnya resolusi yang tinggi. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian ini adalah foto alat untuk membuat 2D materialnya dengan berbasis molecular beam epitaksi. 2 unit gambar di bawah adalah tampilan gedung dari pusat sinkroton Singapura, dan ini sekumpulan gambar yang rumit adalah tempat di mana kita ukur sampel yang hendak kita pelajari. Nah, untuk melihat kebutuhan akan ilmu permukaan, kenapa kita sangat tertarik untuk mempelajari ilmu permukaan, beberapa proses yang ada di kehidupan nyata itu berkaitan dengan permukaan. Semisal seperti proses penempelan molekul maupun gas, itu semua bisa dijelaskan dengan dari segi aspek interaksi objek dengan permukaan maupun antarmuka. Nah, ketika berbicara ilmu permukaan, kita tidak bisa menghindari bahwa pemahaman struktur nano itu sangatlah penting, karena ketika kita masuk ke material yang semisal yang jauh berbeda dari kondisi bulknya, semisal kita lihat di sini 2D material, contohnya grafin maupun contoh lazim yang sering digunakan adalah molybdenum sulfide. Itu interaksi dengan permukaan itu bisa dengan serta-merta berbeda ketika kita tempatkan di satu jenis permukaan, semisal logam, semikonduktor maupun insulator, interaksinya itu bisa beda-beda. Dan semoga di beberapa slide ke depan audiens bisa menangkap apa saja yang perlu kita cermati ketika mempelajari material tersebut. Nah, untuk memberikan motivasi lebih awal, ingin saya lihatkan slide sini adalah Pak Kromer di sini tahun peraih Nobel Fisik 2000 menjelaskan satu temuannya bahwa interface itu sendiri adalah bisa dikategorikan sebagai suatu device. Artinya interaksi yang terjadi ketika kita
kenakan dua elemen yang berbeda, maka hal yang perlu kita cermati adalah interaksi yang terjadi antara dua komponen tersebut. Dan semoga di slide ke depan, audiens bisa menangkap bahwa hal tersebut perlu kita cermati dengan seksama, karena ketika kita menerapkan, semisal di contoh bagian sebelah kanan ini, ketika kita tempatkan suatu material entity, semisal organic molecular structure di atas permukaan semiconductor, maka ada yang istilahnya keywordnya itu adalah energi level alignment-nya perlu kita waspadai dengan sama. Ini hanya sekedar for fun. Jadi ketika kita menaruh beberapa komponen bersama, kategorinya kalau Prof. W selalu bilang ini mirip kayak kue lapis lah mainan kita di sini. Nah, ini beberapa perwakilan literatur buku yang mungkin bermanfaat ke depan jika audiens ingin melihat lebih detail cerita yang saya sajikan pagi ini. Ini buku dari General Point of View ilmuwan Basic Science yang ditulis Prof. dengan Prof. Sow. Isi bukunya sangat saya rekomendasikan untuk dilihat. Dan tentunya saya sambil sekalian promosi, tahun ini alhamdulillah tim berhasil mengkompilasi beberapa cerita di interaksi molekul yang merupakan tim pagi ini yang ingin saya perlihatkan beberapa isi chapter jika waktu memungkinkan. Dan ini buku salah satu panduan saya ketika baru awal belajar tentang kimia permukaan, sangat saya rekomendasikan bagi para pelajar atau pemula yang tertarik untuk memahami fisika dan chemistry di antarmuka. Oke, so pagi ini mudah-mudahan waktunya mencukupi. Saya akan berikan sedikit clue apa saja yang perlu kita pahami sebelum masuk ke main ingredient, main menunya. Nah, jadi berbicara tentang instrumentasi, kemudian segmen kedua akan saya fokuskan untuk melihat bahan apa saja yang diperlukan untuk memahami interaksi yang terjadi dengan 2D material dan alat apa saja yang sudah sempat saya ulas di beberapa slide pertama. Dan tentunya beberapa fokus pekerjaan kami yang memiliki Grand Team, bagaimana kita merekayasa struktur elektronik dari 2D material itu sendiri. Dan jika waktu memungkinkan, saya akan highlight sedikit pekerjaan Dingwan dan tim untuk bagaimana kita bisa memanipulasi elektronik properties dari 2D material dan juga mengikuti progres yang terjadi dalam level nanoscale dan diakhiri dengan summary. Dan kurang lebih ini adalah kurang lebih 4 objek yang sudah saya dan tim sibukkan kurang lebih 2-3 tahun belakangan. Key point-nya berpusat kepada material bernama transition metal di chalcogen. Dan ini adalah kurang lebih perovskite. Gambarannya sebagai cheerful moment buat saya bahwa di balik kekomplekskan riset ada sesuatu yang kita tunggu, yaitu acara makan-makan. Oke, sebelum mulai masuk ke lab, saya selalu menekankan kepada student tolong hati-hati karena bekerja dengan bisnis USB, kita perlu mengetahui betapa pentingnya kebersihan untuk menjaga kondisi alat. Makanya kenapa di slide ini saya selalu menekankan ketika memberikan safety course kepada student yang awal masuk ke lab, tolong bekerja gunakanlah glove. Karena kadang kemalasan adalah hal yang menyebabkan kegagalan di riset. Maka saya selalu tekankan tolong gunakan sarung tangan. Karena penting sekali, lemak itu menempel bisa menyebabkan kerugian yang cukup signifikan. Karena semisal kayak sidik jari menempel di satu bagian komponen itu bisa mencegah proses penurunan tekanan yang alhasil menyebabkan eksperimen kita gagal. Nah, kenapa itu terjadi? Semisal ingin saya jelaskan di sini, lingkungan yang kita gunakan di eksperimen notabene menggunakan
kondisi atmosfer di kisaran bernama ultra high vacuum. Ini kurang lebih kisaran tekanan yang kita gunakan. Kenapa ini penting? Karena semua material yang kita uji harus istilahnya diimobilisasi, harus kita diamkan dulu agar bisa kita ukur maupun lihat. Nah, ini hanya sebagai intermezzo. Dalam 1-2 kasus kami mengalami suatu kebocoran yang sangat signifikan. Semisal dalam kasus ini ada satu bagian komponen yang dinamakan knife edge, itu ada satu lintasan tipis yang gunanya untuk mengikat atau menempelkan satu komponen bernama copper gasket. Itu kalau itu terjadi runyam semua. Kenapa? Karena pressure yang kita targetkan di kisaran 10-10 maupun 10-11 itu tidak akan pernah tercapai. Karena kebocoran sedikit pun itu menyebabkan proses pumping down-nya tidak terlaksana dengan sempurna. Dan ini adalah contoh tampilan beberapa alat pompa yang kita gunakan. Semisal ini yang scroll pump, ini ada turbo pump, dan ini ada ion pump. Masing-masing memiliki kapabilitas tersendiri dan bisa saya jelaskan di kesempatan lain waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bahan-bahan dulu ceritanya. Nah, apa sih disebut bahan-bahan? Karena penting audiens bisa pahami bahwa untuk bermula dalam melakukan riset, kita harus tahu dulu material yang hendak kita kerjakan seperti apa. Di tim, khususnya di NUS, kami bekerja di segmen kategorikan 2D semiconductors. Artinya, ketika kita bekerja di 2D semiconductors, kalau material tersebut kita turunkan dimensinya, ada sesuatu fenomena fisik yang terjadi di sini. Di gambar yang saya ambil dari papernya Shawala di sini kurang lebih mendeskripsikan apa yang bisa kita jadikan untuk modal dasar. Yang bisa dilihat bahwa seiring kita bergerak dari material yang bulk dan menuju ke 2D material yang tipis, semisal 1 lembar, itu tuh yang bisa kita lihat adalah ikatan dangling bond-nya itu bisa tereduksi secara signifikan. Artinya dengan penurunan jumlah dangling bond yang ada di ultra thin 2D material, maka diharapkan performa dari field effect transistor itu bisa meningkat secara signifikan dibandingkan dengan bulk material. Bagi yang belum familiar dengan material bernama 2D transition metallic chalcogenide, material tersebut berada di posisi setelah beberapa tahun grafin ditemukan. Namun tidak mau dipungkiri bahwa komponen-komponen binary compound ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi dari penampakan samping, TMD terdiri dari 1 lembar atom transisi metal yang diapit oleh 2 chalcogen dan membentuk ikatan kovalen. Nah, yang menariknya adalah tergantung komposisi yang kita gunakan dari elemen yang ada di TMD ini, itu menampakkan properti elektronik yang berbeda-beda. Semisal di grup vanadium di selenide, di salah satu subtim kami itu memberikan fokus bahwa material tersebut memiliki karakter magnetisme yang cukup menarik untuk dikaji. Nah, fokus di kesempatan ini akan saya jabarkan di barisan yang paling bawah, kurang lebih kita akan bercerita tentang material berbasis palladium dan platinum yang diapit oleh chalcogen selenide. Nah, untuk sedikit memberikan rasa semangat, PMDC itu bisa digunakan untuk apa? Beberapa poin, semisal untuk fotokatalisis ini yang kurang lebih yang di-highlight oleh salah satu kolega saya, Sinmao, di review beliau, itu menjelaskan bahwa pemanfaatan TMDC bisa digunakan juga untuk artificial intelligence. Jadi saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang ingin melihat lebih detail, bisa membaca papernya Sinmao yang keluar tahun ini. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa kemarin ini saya akan coba jabarkan paper di grup yang notabene mengerjakan bagaimana kita bisa memanipulasi properti dari TMDC tersebut. Di kesempatan ini saya akan perlihatkan bagaimana
eh, Liang dan kolega bisa menggunakan teknik yang boleh dibilang tidak terlalu destruktif, menggunakan energi yang kurang lebih cukup mumpuni untuk hanya merubah sebagian dari struktur palladium deselenate itu sendiri. Dan kita amati menggunakan toolkit yang akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk paper kedua di TMDC ini, saya akan perlihatkan bagaimana struktur elektronik dari platinum diselenide yang ternyata sangat dipengaruhi dengan jumlah ketebalan material yang kita amati. Dan nanti akan saya jabarkan. Nah, komponen lainnya yang akan kurang lebih saya berikan highlight adalah bernama hybrid perovskite. Hybrid perovskite itu sendiri adalah sebenarnya bukan material baru ya, itu tahun 60-an itu sudah sempat orang bahas pula. Tapi saat ini ketertarikan komunitas riset mulai mengamati bahwa material tersebut sangat bermanfaat dengan pemanfaatan khususnya di bidang fotovoltaik dan juga untuk LED dengan tingkat efisiensi yang cukup promising. Nah, ini ada satu review yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca lebih lanjut. Kata kuncinya adalah kenapa 2D hybrid perovskite sangat menarik, karena analogi yang dari segi struktur ini adalah terjadinya susunan dari bangun struktur perovskite itu sendiri. Jadi ketika perovskite yang saling bergantian diapit oleh istilahnya organic spacer, itu bisa menciptakan 2D quantum well. Dan itu tergantung seberapa banyak, seberapa jauh jarak dari inorganic sheet-nya dipisahkan satu sama lain. Kurang lebih itu yang bisa saya sharing saat ini, mengingat waktu. Nah, kemudian ini salah satu kurang lebih summary lah, apa saja yang sudah sempat kita publish tahun ini. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan coba ulas beberapa temuan khususnya di paper GMCC kami dan juga di communication material yang intinya menggunakan pemanfaatan sinkroton radiasi untuk menginvestigasi material perovskite berbasis tembaga. Nah, kalau waktu memungkinkan, saya akan juga sajikan beberapa contoh ilustrasi bagaimana interaksi antara molekul dan permukaan, khususnya permukaan logam emas di papernya Dingwang. Dan jika ada waktu, tentunya saya akan senang sekali untuk memberikan hasil terbaru kami yang sekarang lagi proses under review, bekerja di molekul yang strukturnya diperlihatkan di sini. Dan ini adalah salah satu highlight kenapa teknik yang sedang booming khususnya di nanoteknologi adalah gunanya untuk melihat jarak ikatan masing-masing ikatan elemen, dan khususnya di kesempatan ini kan saya perlihatkan keywordnya adalah ikatan halogen. Jadi bagaimana ikatan halogen bisa kita lihat interaksi dari satu molekul dengan yang lain. Ya, oke. Semoga saya masih on track. Nah, sekarang mulai kita masuk ke peralatan yang kita gunakan. Nah, untuk membuat material 2D ini, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Kami memilih teknik molekular biointeraksi selain dari segi kronologis histori bisa memberikan kans yang cukup besar dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Selain itu, dengan teknik menggunakan MBE tersebut, kita bisa gunakan dari masing-masing komponen prekursornya. Semisal dalam kasus ini kita coba untuk mendeposisi masing-masing prekursor selenide maupun molybdenum untuk membuat MOS2. Dan ingin saya highlight pada kesempatan ini adalah pemilihan komposisi flux ratio itu sangat berperan. Makanya saya state di sini adalah komposisi antara molybdenum dan selenide itu kadang harus dipersiapkan dengan jumlah
kalkulien yang lebih tinggi dibandingkan transition metal prekursornya. Kenapa? Karena kadang dalam membuat reaksi tersebut tidak serta-merta ideal. Jadi interaksinya cukup menarik dari segi kajian kimia permukaan, bahwa ketika kita memiliki jumlah Si yang kurang, maka kebanyakan material yang akan terbentuk tidak akan memenuhi stoichiometric ratio yang diinginkan. Dan satu poin lagi yang utama perlu saya tekankan, proses deposisinya itu sendiri sangatlah lambat. Kenapa? Karena interaksi yang untuk membentuk targeted semiconductornya terrealisasi dengan sempurna, semua membutuhkan waktu. Dan reaksi ini dari segi kinetik perspektif sangatlah lambat. Jadi mengapa kita suka nge-growth material, bahkan untuk menciptakan satu lembar itu rata-rata membutuhkan waktu kadang sampai 40 menit atau bahkan sampai 80 menit, tergantung permainan flux ratio dan besaran dari material yang hendak kita capai. Nah, kalau ini mungkin sekilas saja, karena bukan juga perspektif kami di grup, tetapi beberapa proyek digunakan perovskite berbasis thin film. Teknik ini sangat robust, dalam arti orang mulai tertarik untuk masuk ke terjun di studi perovskite karena pembuatannya yang cukup apa istilahnya langsung gitu, dalam arti tidak membutuhkan hal yang neko-neko seperti di slide sebelumnya. Reaksinya cukup sederhana, pure chemistry maupun prosesik saya. Jadi kita hanya mencampurkan prekursor yang ada dengan rasio yang sudah ditemukan oleh literatur. Kemudian dengan menggunakan metode evaporasi yang rendah, si solvernya diupayakan makin lama akan keluar dan terbentuklah lapis tipis, misal dalam gambar ini material bernama metilamin iodide. Nah, untuk bidang saya, organic thin film, kita menggunakan metode evaporasi termal. Dalam arti kita panaskan material tersebut dimasukkan ke dalam, awalnya itu adalah berupa evaporan yang bentuk fasa padat, kemudian kita panaskan dengan suhu tertentu di mana terjadi sublimasi, perubahan fasa dari material padat yang akan terbang di dalam chambernya. Tentunya ini semua dilakukan di kondisi USP yang saya jelaskan sebelumnya, dan itu akan terbang menuju permukaan dari substrat yang akan kita gunakan untuk studi selanjutnya. Seperti terlihat di sini, percobaannya sepertinya simple, tetapi pada kenyataan membutuhkan perhatian yang cukup serius, karena walaupun kita menerima sampel dari kolaborator yang dikatakan kelemahannya adalah metode ini kita membutuhkan purity yang sangat tinggi. Kalau memiliki kontaminan yang tinggi, maka proses penumbuhan thin film itu tidak akan menempel di substrat dengan secara maksimal. Alhasil ya, eksperimennya gagal. Jadi hal itulah yang mesti kita cermati lebih dalam ketika melakukan proses deposisi dari organic thin film itu sendiri. Nah, masuk ke toolkitnya. Teknik yang kita gunakan di sini adalah XPS. XPS di sini adalah teknik yang kurang lebih orang temukan di tahun 60-an oleh Kai Sigman. Beliau adalah orang yang sebenarnya fisikis, tapi beliau menangkap bahwa teknik photoelectron spektroskopi ini bisa berguna untuk tidak terbatas pada batas bidang keilmuan yang ada. Oleh karena itu beliau diberikan hadiah yang cukup boleh dibilang salah satu titik kulminasi periset untuk mendapatkan Nobel Prize. Nah, bagi yang belum familiar dengan XPS itu sendiri, XPS kurang lebih metode yang menggunakan fenomena interaksi di mana sampel dikenakan sinar X-ray. Karakteristik teknik ini adalah menggunakan interaksi antara sampel atau punah dengan menggunakan elektron yang keluar dari material itu sendiri. Ini gambaran yang terjadi ketika sampel dikenakan X-ray. Elektron yang berada di kulit paling terdalam itu akan keluar dari sampel. Karena semua eksperimen dilakukan di dalam
kondisi USP, energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu elektron yang berada di kulit terdalam ini sangatlah sensitif, dalam arti energinya super selektif. Jadi kalau kita berbicara tentang material molekul yang mengandung karbon, nitrogen, oksigen dalam menelaah spektrumnya yang akan saya lihatkan nanti, kita bisa tahu mana saja komponen apa saja yang dimiliki dari material tersebut. Nah, ini sebagai gambaran instrumentasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kurang lebih 5 komponen utama yang kita miliki adalah satu tempat di mana sampel kita masukkan pertama kali. Ini sebagai gambaran sampelnya seperti apa dan sampel holdernya seperti kurang lebih seperti ini dengan kebutuhan luas sampel kurang lebih memiliki dimensi dengan panjang 10 mm sampai 5 mm. Janganlah terlalu melebihi ini karena kalau sampai itu terjadi karena sampelnya nggak bisa masuk gitu ke dalam analisis chamber. Ini nomor 3, semua reaksi ataupun eksperimen terjadi di komponen nomor 3 yang kita namakan analisis chamber. Nomor 4 kurang lebih menggambarkan energi analyzer yang mendeteksi elektron yang berhasil dikeluarkan dari sampel. Dan ini kurang lebih bagan di mana semua cerita yang saya ulas sebelumnya bisa direpresentasikan bahwa proses yang terlihatnya simple tetapi membutuhkan beberapa komponen utama yang mungkin bisa saya jelaskan di kesempatan lain waktu. Nah, selain X-ray, kita juga bisa tahu kalaulah kita menggunakan sumber cahaya yang berbeda, semisal menggunakan UV itu kegunaannya nilai energi yang kita gunakan cukup rendah, dan manfaatnya adalah kita bisa mengamati struktur elektronik material, khususnya bisa memprobe dari density of the state material itu sendiri. Dan berhubung waktunya sudah mulai beranjak cukup maju, saya skip dulu yang ini. Nah, ini teknik sinkroton, boleh bacalah buku Nexa spektroskopi ini. Key poinnya adalah teknik spektroskopi adalah teknik berbasis selektif transisi energi. Artinya, ketika kita bisa berhasil mengeluarkan satu elektron dari kondisi ground state dan ketika energinya sama, teknik Nexa memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat berapakah perbedaan energi antara initial state dan unoccupied state. Nanti akan saya perlihatkan satu slide apa manfaat dari teknik Nexa ini. Mungkin ini sedikit short highlight saja. Salah satu hasil kontribusi dari student Prof. Andrivo adalah untuk menggunakan teknik ripsometri, salah satu teknik optik yang kegunaannya adalah untuk melihat interaksi ketika sampel dikenakan linearly polarized light dan ketika terjadi interaksi dengan material tersebut, maka akan terjadi perubahan bidang polarisasi menjadi bentuknya elliptical. Detailnya mungkin bisa saya sangat strongly suggest untuk baca paper ini, yang dimana paper ini juga diapresiasi sebagai salah satu cover image yang di jurnal JPCC di tahun lalu. Nah, berhubung waktunya sudah mulai merambat cepat, saya agak maju dikit, agak ngebut. STM dasarnya adalah tunneling effect. Binnig dan Rohrer ini adalah dua fisikawan yang menemukan teknik yang sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena teknik ini menggunakan formulasi yang cukup sederhana. Kaitannya adalah ketika adanya hubungan eksponensial antara arus dengan jarak dari tip dan sampel. Jadi dalam arti kalau kita ini beberapa yang utama bisa dilihat, saya maju dikit. Nah, ketika tip melihat sampel, apa yang terjadi di sini mekanismenya adalah kita kenakan atur berapakah jumlah arus yang digunakan untuk memprobe sampel, itu dalam arti kita bisa mengatur jaraknya, dan ketika jaraknya bisa kita atur, semua berdasarkan persamaan yang saya ulas di slide sebelumnya, itu artinya arus bisa
dikonversikan menjadi satu barisan repetisi tergantung material apa yang kita lihat di bawah sensor tipnya. Dan semua eksperimen ini dilakukan di kondisi USP dan suhu rendah 77 Kelvin maupun nanti untuk NCFM suhunya membutuhkan suhu yang lebih rendah lagi. Ini adalah salah satu contoh klasik dari material yang digunakan sebagai kalibrasi ketika STM berhasil memprobe permukaan dari emas maupun grafin. Nah, ini sekilas saja apa itu NCFM. NCFM adalah non-contact atomic force microscopy. Sedikit teknik yang agak beda dengan STM. Di sini kita memanfaatkan interaksi gaya antara tip dan permukaan sampel. Artinya bisa diterjemahkan sebagai berikut. Ketika kita memplot interaksi potensial energi sebagai fungsi jarak tip dan sampel. Nah, zona inilah yang lebih banyak kita gunakan untuk bisa membedakan interaksi antara sensor tip dengan material. Ketika terjadi repulsi Pauli, inilah yang menjadi modal dasar peningkatan kontras yang terjadi di teknik IFM. Dan ini bisa kita jelaskan bahwa kontribusi gaya tersebut terjadi karena keberadaan overlap antara densitas elektron tip dan sampelnya. Silakan bisa dilihat dibaca dan paper ini bagi yang berminat. Nah, outputnya adalah ketika 2009 Gross berhasil mempublish 5 bensin ring atau yang lebih dikenal pentasin dengan resolusi yang sangat memukau, karena dari hasil temuan beliau teknik ini bisa mencapai resolusi yang untuk memperlihatkan internal structure. Nah, itu bisa terjadi karena 3 komponen yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Terjadinya interaksi repulsif dan jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan teknik STM. Dan ini adalah tampilan kurang lebih alat yang kita gunakan untuk bisa merealisasikan teknik tersebut. Yang terdiri ini tipnya, dan di mana satu bagian dibikin stationary, dia tidak banyak bergerak. Nah, inilah yang seperti layaknya pegas lah. Jadi yang bekerja itu bagian yang ada di bagian atas panel tersebut. Oke, nah ini contoh bagaimana kita bisa memfungsionalisasi tipnya. Jadi ketika kita lihat sebelumnya di profil biru itu ketika kita melihat analisis cross sectionnya itu masih buat ada jurang istilahnya dalam. Namun ketika berhasil kita ambil molekul CO sebagai unsur tambahan di teknik ini, maka si line profile-nya akan berubah lebih naik ke atas. Ini berarti teknik tersebut mumpuni untuk mengambil satu gas molekul yang kedepannya digunakan untuk memprobe material yang hendak kita uji. Nah, sekilas tentang buku, konsep dasar dari struktur elektronik dan screening effect. 2 chapter ini sangat bermanfaat menjadi modal dasar yang akan saya jabarkan ke depan. Nah, teknik alignment khususnya di permukaan banyak menjadi modal dasar untuk menjelaskan transfer yang terjadi ketika 2 material bertemu satu sama lain. Nah, selain itu, kalau berbicara tentang interaksi organik molekul dan 2D material, kita tidak bisa mengindahkan peranan screening yang bisa menyebabkan struktur elektronik dari 2D material itu sendiri berubah. Dan ingin saya highlight juga salah satu kolaborasi tim Indonesia, kami berkontribusi di satu chapter untuk membahas interaksi yang terjadi antara molekul dan organik hybrid perovskite. Dan penting sekali di sini saya highlight bahwa interaksinya itu bisa berbeda dibandingkan dengan kasus sebelumnya di organik molekul dengan PMD. Kedepannya silakan jika yang berminat untuk melihat buku yang sudah kami terbitkan bulan ini. Nah, konsep dasar dari energy level alignment itu sendiri bisa dijabarkan sebagai berikut. Molekul ketika di dalam fase gas itu bisa dibedakan berdasarkan perbedaan energi antara energi level yang dimilikinya. Istilahnya ini homo dan lumo. Homo itu artinya
energi level yang paling terbawah dimiliki, di mana elektron atau charge carrier bisa bergerak ke bagian unoccupied state-nya. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika molekulnya kita dekatkan semisal dengan logam, maka terbentuk screening effect. Screening effect artinya nilai perbedaan antara kedua energi level itu bisa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Artinya terjadi pengurangan. Dan ini hal yang perlu kita waspadai ketika hendak membuat semisal device berbasis hybrid antara molekul dan logam. Dan ini sebagai contoh saja, dalam grafin, hal ini bisa kita manfaatkan untuk bagaimana membuat material tersebut bersifat menjadi highly n-doped maupun p-doped. N-doped itu artinya lebih banyak elektron lah. Jadi lebih banyak elektron bisa dilihat dari nilai Fermi levelnya. Terlepas kita di bawah atau di atas, itu bisa menentukan karakteristik dari struktur elektronik grafin itu sendiri. Nah, sekilas tentang konsep charge transfer. Charge transfer bisa dibedakan dari bagaimanakah perbedaan offset energi level yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Contohnya di n-type doping di sini, ketika organik donornya memiliki posisi HOMO yang berada satu level sedikit di atas dari conduction band dari 2D material, maka di sini memberikan kesempatan bagi elektron untuk loncat ke energi conduction band-nya. Dan hal ini bisa menyebabkan terbentuknya interfacial dipole untuk mencapai kesetimbangan secara termodinamik. Dan ketika itu terjadi, maka terjadi perpindahan elektron, maka yang terjadi adalah material 2D materialnya akan kaya dengan elektron dan boleh disebut memiliki karakter n-type doping. Dan tentunya berlaku juga sama ketika posisinya kita balik dan dinamakan p-type doping. Nah, screening effect ini gunanya penting. Kenapa? Karena ketika berbicara 2D material yang sangat tipis, ada satu faktor tambahan yang perlu kita pertimbangkan, yaitu untuk kita mencerna gaya kolom yang terjadi dengan adanya keberadaan screening dielektrik. Ada faktor tambahan di sini, epsilon, yang bisa membuat Coulomb force-nya menjadi berkurang. Alhasil, ketika itu terjadi, maka screening ini bisa menyebabkan konsepnya adalah perubahan lokasi dari struktur elektronik 2D materialnya sendiri. Dan ini kurang lebih penjabaran ini penting sekali untuk kita pegang dan cermati, yang akan coba ulas dalam sisa mudah-mudahan 10 menit ke depan. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja salah satu papernya UJ yang memperlihatkan interaksi antara molekul planar dengan tungsten di selenite yang dikenakan di perbedaan substrat. Seperti terlihat di gambar tengah ini misalnya adalah salah satu metodologi spektroskopi untuk melihat bagaimanakah evolusi perubahan elektronik band gap dari material dari tungsten di selenite sendiri. Ketika ditaruh tanpa ada keberadaan molekul, energi band gap-nya cukup besar. Nah, apa yang terjadi ketika kita taruh molekulnya di atas permukaan emas, terjadi hibridisasi yang cukup kuat. Apa yang hasil adalah energinya mengalami pengurangan, energi band gap mengalami pengurangan cukup besar. Dan penting sekali untuk kita pahami bahwa tergantung di manakah molekul itu akan ditaruh, maka nilai band gap-nya akan berbeda. Nah, semoga waktunya masih cukup ya, saya agak kelamaan di sana. Kita masuk ke bagian utama. Ya, nggak apa-apa, Kang. Masih nah, banyak waktu. Masuk ke cerita selanjutnya. Ini adalah satu pekerjaan, boleh dibilang, mimpi besar Andrew Wee dari awal. Kenapa? Karena khususnya untuk material compound palladium di selenite, masih banyak orang yang belum melakukan studi yang di mana dengan menggunakan teknik ozon,
tekniknya cukup simple. Yang kita lakukan di sini adalah kita tempatkan sampel setelah berhasil kita eksfoliasi di lingkungan yang maksudnya di dalam clean room ya. Jadi biar tidak ada kontribusi dari atmosfer. Nah, jadi KJ mengeksfoliasi palladium diselenide few flakes, terus dia taruh di atas permukaan substrat. Nah, yang KJ lakukan di sini adalah ya gunakan ozone treatment dengan karakteristik dipanaskan kurang lebih 60 derajat selama 2-3 menit dan dikenakan oxygen flow. Jadi idenya adalah kita ingin mengeluarkan sebagian atom selenide dengan harapan masuknya atom oksigen ke outmost layer selenide itu bisa merubah electronic structure dari PDS itu. Nah, ini sebagai contoh saja, imaging STM bisa membantu merekognisi apakah hal tersebut terjadi atau tidak. Dan bisa dilihat di gambar paling bawah, ini adalah kurang lebih pristine PDS itunya. Dan gambar yang di tengah adalah ketika kita berhasil dengan menempatkan sekumpulan oksigen atom yang dijabarkan dengan kemunculan boleh dibilang si island lah. Ini di mana bright spot itu dengan jarak yang notabene lebih gede daripada selenide. Nah, ini di gambar E sebagai tambahan, karena satu referee cukup kritis, dia menanyakan adakah complementary teknik yang bisa kita gunakan untuk memperkuat hipotesis kami. Jadi kita gunakan EDS mapping. Di gambar di sini sebelah pojok paling kiri distribusi bright spot-nya lebih rendah, sedangkan di sebelah kanan daerah di mana KJ membombardir permukaan PDS itunya dengan ozon, terlihat jumlah bright spot-nya lebih meningkat. Jadi kurang lebih dengan dua hasil eksperimen ini bisa memperkuat hipotesis kita. Dan lebih mumpuni adalah teknik XPS itu sendiri. Kenapa saya kontribusinya di sini adalah teknik ini bersifat sangat super surface sensitive. Artinya apa saja yang kita lakukan itu bisa kita amati dari aspek investigasi chemical state-nya. Jadi yang kita akan amati di sini adalah di top panel untuk figur A dan figur B untuk masing-masing elemen palladium dan selenide. Itu setelah kita kenakan treatment untuk mengganti dengan oksigen, terjadi pergeseran chemical shift sebesar 0,2 atau 0,3. Dalam arti kata lain, pergeseran ini terjadi menunjukkan bahwa proses substitusi selenide itu sebagian terjadi. Kenapa? Karena oksigen itu lebih memberikan tendensi untuk mendonasikan whole ke permukaan PDS itu. Dan untuk memperkuat cerita tersebut, kita membutuhkan teman-teman kita di DFT untuk menjelaskan bahwa proses absorpsi tersebut secara termodinamik cukup visible, karena nilainya lebih negatif bandingkan dengan substitusi lainnya yang semisal kayak molekul oksigen. Nah, contoh kedua, ini adalah dalam studi investigasi platinum di cyanide. Stanley mempunyai ide bahwa kebetulan saya kasih background dikit, di PTS itu masih banyak polemik yang terjadi. Karena struktur elektronik bisa berubah tergantung jumlah layer yang kita punya. Ini adalah contoh struktur dari tampilan atas PTS itu. Dan yang lebih saya tekankan di sini adalah evolusi yang kita gunakan ketika kita mengamati jumlah layer yang kita punya. Seperti terlihat, ini sebagai referensi saja untuk platinum dengan bilangan oksidasi 0. Ketika dia membuat ikatan kovalen dengan selenide, maka valensi state-nya akan berubah naik menjadi platinum 4+. Konsekuensinya di XPS adalah nilai chemical shift-nya kan bergeser ke binding energy yang lebih tinggi. Dan memang terbukti bahwa seiring dengan jumlah layer yang kita punya, maka ceritanya akan konsisten karena memang seiring dengan jumlah layernya itu tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, hanya terjadi di tahap awal saja. Dan itu kenapa penting? Itu mendemonstrasikan bahwa jumlah interaksi yang terjadi
di inisiatif awal itu lebih besar konsekuensinya yang tergambar di plot XPS ini. Ini untuk sebagai studi tambahan di Raman juga kita lihat hal yang serupa. Oke, nah yang lebih penting ini adalah STM bisa memonitor pergerakan atau istilahnya perubahan jumlah layer, dan ini adalah sebagai gambaran apa yang kita lakukan di sini adalah karena STM itu adalah studinya lokal, jadi nilai ketebalan yang kita ekstrak dari gambar STM itu bisa memperlihatkan bahwa proses growth MBE yang kita gunakan cukup sukses lah. Dan yang terpenting adalah STM itu studi kombinasi bisa melihat struktur elektroniknya menggunakan scanning tunneling spektroskopi yang terlihat di gambar berikut. Nah, evolusi yang terjadi di sini adalah ketika kita lihat perubahan yang cukup signifikan, kita mulai dari bawah, yang warna merah itu adalah monolayer PTS itu. Band gap itu sekitaran 2. Dan di sini yang serunya adalah orang masih beranggapan bahwa monolayer PTS itu tuh sebenarnya bukanlah semikonduktor. Salah satu kompetitor kami mengeluarkan di paper SES Nano tahun ini juga kita berargumen cukup kuat bahwa peranan satu single layer PTS itu masih berada di polemik. Karena kenapa? PTS itu cukup unik karena interaksi dengan underlying substrate itu bisa berbeda, dan itu yang perlu teman-teman pahami bahwa konklusi itu nggak akan dengan mudah kita dapatkan. Kelemahan dari STS di sini yang perlu saya jelaskan, dia sangat lokal, artinya tergantung interaksi yang terjadi antar layernya itu bisa menghasilkan band gap yang berbeda. Dan itulah kenapa di paper ini Lei membuat statistik distribusi yang lebih powerful, dan mudah-mudahan temuan kami lah yang lebih benar dibandingkan kompetitor kami. Nah ini bagian perspektif saya adalah yang ceritanya bagaimana kita merubah electronic properties dari perovskite. Sini saya contoh ambil di cesium lead bromide. Material organik yang kita gunakan bernama heptazetrin. Ini sedikit kimia dikit ya. Jadi heptazetrin itu dibangun dari Z-shape backbone-nya yang diaplik dengan fungsional tips, dan studi sudah menunjukkan bahwa ketika molecular packing-nya membentuk PP stacking, diharapkan output optoelektronik maupun performance device-nya bisa lebih signifikan terlihat di yang akan saya jabarkan di contoh slide ini. Nah, material yang beda ketika kita mainkan gugus fungsinya itu bisa menunjukkan properti donasi elektron yang berbeda magnitudenya. Nah, contohnya di gambar ABC ini molekulnya itu berbeda ya, cuma bagian di sampingnya yang kita tim kemisinya buat berbeda. Nah, highlight-nya adalah di gambar C ini yang memiliki atom yang dengan tingkat elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan dua molekul lainnya. Konsekuensinya adalah ketika kita memiliki dua fungsionalitas yang dengan elektronegativitas tinggi, itu akan lebih mengarahkan ketika kita taruh molekulnya di atas perovskite yang di summarize di gambar ini, ada terjadi perubahan yang cukup unik dibandingkan dua compound lainnya, yaitu di hezitius maupun di HZM. Nah, jadi arah pergeseran ini ketika kita tambahkan ketebalan molekulnya, nah itu bisa beda-beda arahnya. Jadi ketika kita taruh HZF yang memiliki negativitas karakter tinggi, maka nilai terjadi adalah binding energinya bergeser ke nilai binding energi yang lebih rendah. Dan ini bisa kita jelaskan karena terjadi interaksi penarikan jumlah elektron yang dimiliki dari CSPB-Br3, dan hasil adalah terjadi pergeseran Fermi levelnya menyebabkan binding energinya menjadi lebih rendah dibandingkan pristine CSPB-Br3. Nah, ini kita coba perkuat dengan perhitungan DFT yang dibantu oleh Aris. Dari struktur masing-masing tersebut, Aris menghitung
profil electron density map-nya, dan ya kebetulan dari hasil ini sebenarnya nggak sepenuhnya mewakili temuan kami di XPS, tapi kurang lebih memang menunjukkan bahwa populasi densitas elektron itu terjadi di antarmuka untuk molekul yang kita pelajari. Nah, sisa berapa menit lagi, Hamzah? Masih ada? Kalau ada, lanjut deh. Ya, boleh dilanjut. Ya, mohon maaf nih agak offset dikit. Nah, Ya, jadi, nggak apa-apa. paper selanjutnya pemanfaatan dari teknik XAS yang saya jabarkan singkat tadi. Nah, objek yang kita lihat di sini hybrid perovskite dengan struktur kimia A2 CuCl4. Nah, yang kita mainkan di sini adalah A2-nya. Jadi A-nya kita ganti dikit-dikit dengan panjang ligan yang berbeda-beda. Kenapa kita tertarik untuk melihat ini? Karena seperti saya ulas di awal intro, bahwa ketika kita mainkan jarak antara inorganic seed dari bangun perovskite itu bisa memanifestasikan impact dari quantum confinement yang berbeda. Dan terbukti ketika kita mainkan panjang ligannya bermula dari organic spacer yang pendek, kemudian kita rubah naikin dikit menjadi dari Ma semisal metil amonium, kita naikin dikit menjadi perovskite dengan bangun struktur yang lebih agak kompleks dan memiliki konjugasi, artinya lebih panjang jarak antar inorganic seed-nya, itu tuh bisa terlihat output XAS-nya itu bisa beda. Dan ini bisa mencerminkan bahwa tentunya interaksi foton dengan elektron khususnya di CO ini bisa kita mainkan tergantung jarak dari inorganic seed-nya. Dan key point-nya sebenarnya dari gambar B ini terlihat di semua rangkaian eksperimen ini kita amati dari berbagai suhu. Jadi di salah satu end station synchrotron bisa melakukan temperature dependent XAS yang gunanya adalah untuk melihat transit elektronnya itu terjadi dengan adanya perubahan spectral weight yang akan saya jelaskan di beberapa slide ke depan ini. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita coba analisis berapakah besar evolusi fluid half maksimum dan juga posisi peak-nya. Nah, yang menariknya adalah di temuan ini adalah kalau kita menggunakan perovskite dengan karakteristik panjang ligannya yang pendek dibandingkan dengan panjang ligannya yang panjang, itu nilai profil fluid half maksimum itu berbeda trennya. Nah, untuk yang organic ligand spacer yang pendek itu sering kita suhunya naikin, itu FIM-nya itu makin membesar untuk masing-masing karakteristik transisi dari fingerprint yang kita amati. Jadi yang kita amati di sini adalah transisi yang elektronik dari D9 maupun kombinasi dengan D9 ligand hole-nya. Nah, ini yang kita lihat, wah menarik juga ya. Jadi kalau kita ganti dari ligand yang pendek maupun ke yang panjang, profil fluid half maksimum yang berbeda. Dan ini artinya menunjukkan bahwa terjadi interaksi yang cukup berbeda. Kenapa? Karena kalau seiring dengan kita ganti jarak inorganic seed-nya, maka interaksi spin triplet dan single state-nya itu beda. Jujur aja di sini kita sedikit spekulatif. Kenapa? Karena saya ambil interpretasinya dari bacaan yang sebelumnya orang dapatkan dari eksperimen optik. Ada beberapa temuan yang sudah ditemukan di beberapa grup ternama di bidang perovskite. Mereka mengasumsikan bahwa terjadi interaksi yang cukup kuat, khususnya ketika kita amati di short organic spacer di sini. Dan itu kita akumulasikan dengan membuat bagan cerita bahwa tergantung suhu dan tergantung jarak antar inorganic seed yang kita amati, maka profil transisi yang lebih dominan itu bakal berbeda, tergantung apa sajakah yang perlu kita cermati adalah jaraknya ya. Jadi jarak liganya yang mesti kita mainkan di sini, dan teknik ini membutuhkan interpretasi yang cukup kuat di bidang XAS, dan
tentunya masih banyak ruang yang bisa kita cermati di studi yang ini. Nah, masuk ke sisa mudah-mudahan 10 menit terakhir ini saya akan ngebut dikit memberikan gambaran manfaat dari STM dan NCFM. Ini paper tahun 2 tahun lalu, kerjaannya merupakan salah satu hasil dari proyek yang saya gunakan untuk membangun alat tersebut. Paper pertama yang berhasil kita publish untuk bagaimana kita memahami peranan interaksi material bernama diaminofenanzin di atas permukaan MOS itu. Nah, ini sekilas tentang strukturnya dulu ya. MOS itu seperti begini. Jadi, karena tekniknya menggunakan teknik MBE, artinya si sampelnya itu kurang lebih terdekorasi di atas permukaan grafit yang kita gunakan sebagai substrat. Nah, untuk mencermati apakah kita sukses menghasilkan single layer, lalu kita tariklah satu garis biru ini untuk melihat bahwa oke lah, ketebalan material yang kita miliki kurang lebih merepresentasikan satu lembar tipis dari MOS itu. Nah, yang menarik adalah dengan alat tersebut kita bisa gunakan teknik non-kontak AFM untuk melihat salah satu karakteristik unik dari material MOS itu, yaitu dinamakan struktur wagon wheel. Kenapa? Karena kenapa ini bisa terjadi? Ya, istilahnya sih dunia nggak sempurna ya. Jadi walaupun kita mikir nggak akan ada defect, tetapi ketika originnya cukup menarik. Kenapa? Karena orang masih banyak berdebat kenapa kok hanya MOS itu dan MOT itu sajakah yang memiliki karakteristik wagon wheel. Dan salah satunya adalah yang coba kita propose di sini adalah nilai termodinamik yang terjadi itu bisa lebih menitik beratkan pembentukan struktur tersebut. Dan ternyata dari perhitungan DFT yang dibuat oleh tim kalkulasi menunjukkan bahwa hal itu tentu bisa saja bisa kita anggap masuk akal, karena interaksi antara selenite yang lihat di sini, pulaunya yang triangle ini tuh bisa memiliki kestabilan yang cukup rendah, dan makanya kenapa di gambar di imaging kami di NCFM itu bisa terjadi. Nah, apa gunanya? Yang kita lakukan di sini adalah saya membuat ide bahwa dengan menggunakan DAP molekul yang ingin kita lakukan, ingin tahu di manakah titik absorpsi site-nya yang paling memiliki kans tinggi, dan seperti apakah sekumpulan molekul ini kita tanamkan di atas MOS itu. Dan yang menarik adalah ada dua jenis bangun struktur yang berbeda-beda, dan itu tergantung di manakah material itu berada. Khususnya di paper ini ada dua bentuk struktur yang bisa terlihat di gambar C maupun gambar A. Adalah ketika molekulnya, yang untuk gambar C ini adalah ketika molekulnya membentuk ikatan berjejer di line defect-nya. Sedangkan yang di sini terjadi di mana molekulnya berpusat di daerah tengah dari mirror twin boundariesnya. Nah, ini kurang lebih DFT yang menjelaskan itu bisa terjadi, dan key point-nya adalah perlu diingat struktur DAP-nya sendiri memiliki gugus amino, di mana nitrogen itu punya preferensial untuk melakukan interaksi dengan telluride atom yang berada di permukaan yang paling atas, yang ditunjukkan dari gambar di slide ini. Nah, ini bagian yang paling saya senang. Kenapa? Karena paling senang kenapa? Hasil dari formulasi proposal yang memakan waktu beserta pembuatan alat yang cukup lama akhirnya terrealisasi menjadi satu bentuk paper yang boleh dikatakan indah. Kenapa? Karena kami sedang berjuang untuk menjual bahwa ide kita ambil satu klasi, sebenarnya ini molekul udah sempat dipublish di tim chemistry di grupnya Kian Ping Lo. Yang kita propose di sini adalah bisa nggak terjadi bisakah kita melihat interaksi antara halogen bond yang terjadi yang diamati
di bagian tengah sini. Dan inilah yang kita lihat di sini adalah ketika membuat suatu proyek, kita punya ide dulu. Dan kita kan membutuhkan intuisi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ini pembangunan dari gambar ini sebenarnya membutuhkan 4 atau 5 kali percobaan sebelum bisa melihat gambar dari NCFM. Nah, ceritanya gini nih. Jadi yang pembentukan ikatan antara bromin dan nitrogen ini bisa kita amati ketika ada satu pasang elektron yang berasal dari nitrogen atom itu berinteraksi dengan elektron yang berkurang dari sigma hole yang ada di karbon bromin. Nah, maksudnya gini ya. Jadi yang kita amati di titik sininya ini. Jadi saya dan Ningwan tuh punya cerita kalau ketika kita membentuk dimer structure dari materi compound ini, maka bisakah adakah interaksi yang bisa kita amati menggunakan teknik NCFM? Dan ternyata benar yang ditunjukkan oleh 2 arah panah dengan warna yang berbeda. Nah, yang semisal yang di titik biru ini adalah menjabarkan ikatan yang terjadi antara nitrogen dan hidrogen. Nah, ini nitrogen dan hidrogen. Nah, sedangkan yang merah di sini terjadi antara gugus nitrogen, bromin dan halogen. Nah, ini kenapa penting? Karena di komunitas khususnya di on surface synthesis orang masih pada ribut gitu. Sebenarnya gambar yang kita amati ini bisa kita percaya atau tidak? Karena satu hal yang perlu kita cermati, teknik ini sebenarnya memiliki ambiguitas yang boleh dibilang cukup tinggi karena kita menggunakan sensor berbasis ujung tip yang dikenakan dengan molekul karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu sendiri kadang bisa, misalnya kalau kita lagi meraster melihat sekumpulan molekul, karbon monoksida gas itu kadang belum tentu diam ketika mengamati suatu objek. Dan inilah yang kadang membutuhkan hal yang boleh dibilang, saya bilang sih meticulous, karena pencermatan hasil itu bisa misleading. Jadi itulah kenapa dalam studi seperti ini, sebelum masuk ke summary, kita butuh orang DFT karena untuk kayak istilahnya mengamini apa yang sudah kita dapatkan dari hasil eksperimen. Mohon maaf agak beranjak terlalu jauh. Ini summary saja, nggak usah banyak kata. Semoga kesempatan pagi ini saya bisa sharing ilmu dengan teman-teman dan kawan semua sekilas tentang konsep bagaimana kita bisa memainkan peranan molekul organik untuk merubah struktur elektronik dari 2D material itu sendiri. Dan tentunya peranan-peranan itu bisa kita terjemahkan berdasarkan konsep dasar dari interaksi antara yang dimiliki oleh energi diagram di tengah ini. Ketika suatu molekul kita tempatkan semisal pada permukaan logam, maka akan terjadi pengurangan energi level karena terjadi proses interaksi yang cukup kuat. Jadi tergantung di manakah kita tempatkan molekul organik, maka besaran perubahan itu bisa berbeda dari satu kasus ke yang lain. Dan ini adalah sebagai masukan saja bahwa fasilitas di sini, khususnya di sinkroton, asalkan kita mau usaha dan punya proposal yang boleh dibilang daya jualnya tinggi, saya yakin Prof. Andrivo dengan senang hati bisa menerima kerjasama khususnya dengan tim dari Negeri Indonesia Tercinta. Sekian dari saya, mohon maaf agak kepanjangan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkenan, dan dengan senang hati kalau ada pertanyaan saya bisa jawab sebisanya. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya yang sangat menarik sekali ya tentang fisika permukaan di material berdimensi rendah. Kalau dulu orang bilang kalau istilahnya bulk material itu diciptakan oleh Tuhan, permukaan itu diciptakan oleh setan. Karena memang sangat kompleks sekali. Tapi justru disitulah ya permukaan itu banyak sekali peluang untuk dimanipulasi, difungsionalisasi sehingga bisa bisa menghasilkan device yang dengan fungsi yang baik dan berbeda. Ya. Begitu ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan langsung, raise hand, atau juga ditulis melalui chat box. Silakan jika ada pertanyaan dari ada Pak Suryana, apakah Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya presentasinya tentang saltis dan interface ini. Ya, kalau saya melihat equipment, kemudian riset dengan didukung equipment yang mumpuni, memang ini membuat ngiler kita yang sudah kembali di Indonesia ini. Kita hanya mengamati, menikmati, membaca saja. Ya, ini saya hanya satu yang pertanyaan, karena tadi kan dimunculkan HOMO dan LUMO ya. Ya, betul Pak. Nah, ini karena ini yang terkait dengan organik juga tadi ya, Pak Aramel. Teman-teman saya di UNS ya, teman-teman di UNS itu untuk menghitung dye ya, kan itu kan sebagai organik juga, dia menghitung band gap-nya itu dengan menggunakan UV vis ya, kemudian dilakukan menggunakan model ya, kemudian dilakukan ditarik garis, kemudian berpotongan di sumbu X, lalu itu menentukan itulah band gap dari dari dye-nya ya. Apakah sesederhana itu? Saya masih sesederhana itu apa? Ya. Gimana Ya, ini? betul Pak. Betul. Ya. Ya, itu adalah salah satu teknik yang boleh dibilang lazim digunakan di kajian optik. Kenapa? Karena memang metodologinya cukup sederhana. Namun di balik itu memang dari kan menggunakan pemanfaatan ketika onset absorpsinya mencapai titik 0, setelah dikonversi menggunakan, maaf saya lupa ada nama hukumnya apa. Tapi yang perlu dicermati adalah yang kita tangkap di sana adalah nilai optical band gap-nya. Jadi nilai yang hanya dicermati berdasarkan perspektif optik. Sedangkan jika menggunakan teknik yang saya jabarkan di slide itu lebih mendekatkan semisal kayak STM ya, itu yang kita lihat sebenarnya transisi dari quasi particle band gap, artinya transisi yang memang terjadi secara lokal, dan kadang nilai band gap-nya itu bisa beda antara band gap yang ditentukan secara optik dan secara menggunakan quasi particle. Nah, nilai perbedaan tersebut itu orang sering lazim diasosiasikan sebagai nilai eksitonnya. Jadi ada perbedaan. Nah, jadi memang pasti ada perbedaan karena approach-nya beda. Kalau di STS yang kita lihat adalah perubahan local density of the state-nya. Nah, sedangkan kalau optik secara general, jadi memang tergantung metodologi yang kita gunakan. Ya. Oh iya. Ya, baik, terima kasih. Nanti Terima kasih, saya kumpulkan lagi pertanyaannya. Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Suryana. Memang kalau di optik itu dia transisinya langsung ya di K equal 0 ya. Di K dia langsung naik ke atas. Yang kalau di transport itu dia di K tidak sama dengan 0. Beda ya. Jadi beda approach. Beda approach ya. Iya. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan jangan sungkan, silakan raise hand atau ketik ya di chat box. Saya ada pertanyaan tentang tadi yang platinum di selenide. Kalau platinum sendiri kan spin orbit interaction itu tinggi sekali ya, sehingga dipakai untuk spin Hall effect. Nah, saya tertarik kalau platinum di selenide itu bisa pernah dikaji juga nggak sifat spin orbit interaction-nya? BTS itu ya, sejauh ini, memang ada follow up dari material tersebut. Saat ini memang sedang dikerjakan oleh sama satu studentnya. Jadi kami kolaborasi dengan tim saya sekarang di ESTA. Kita hendak melihat betul, memang spin orbit coping-nya sangat tinggi banget.
Jadi di sini proyek untuk student tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apakah ada impact yang berbeda ketika kita mainkan, semisal mengamati profile device performance beranjak dari mono, bilayer, tri-layer, and so on. Jadi kita ingin melihat tren tersebut. Apakah benar ketebalan berperan juga di faktor spin-orbit coupling behavior-nya. Nah, itu yang memang saat ini setidaknya di grup kami lagi masuk tahap awal pengukuran, belum sampai hasilnya ya. Bilang adalah yang ceritain di sana. Iya, menarik sekali ya. Itu bisa di monolayernya semikonduktor, kemudian di saat di 6 layer itu jadi semi metal. Kemudian bulknya sendiri metal berarti ya? Bulknya sendiri metal. Ya. Metal ya. Dan itu masih pada ribut sebenarnya. Jadi saya dan tim yang dari US tuh, jadi ada hasil yang cukup kontradiktif ketika di tim temuan kami di 6 layer terbentuk semi metal. Sedangkan di temuan tim US masih memiliki band gap yang cukup berbeda. Makanya saya ngobrol sama Le, ini kita siap perang sama tim sana, bilang, dia udah yakin, tenang aja, statistik kita lebih kuat katanya. Oh ya sudah. Tapi sama-sama pakai STM juga ya? Sama. Ini kompetisinya mirip banget. Teknik grow sama, material compound ditanam di atas permukaan graphite juga. Jadi semua sama, tapi aspeknya agak beda. Ya, sayangnya, lokal sih ya. Ya sayangnya ya itu sedikit berbau politik sih. Kita kalah dikit karena kompetitor kita cukup kuat namanya di bidang MB. Oh, iya. Jadi ya gitu deh. Kadang dalam meriset kita harus pintar-pintar cari momen lah istilahnya. Makanya saya bilang nggak usah lah, jangan terlalu muluk-muluk. Akhirnya berakhir di advance electronic material juga nggak apa-apa. Yang penting ada hasil. Iya, sekarang sains itu sebagai bisnis ya. Kalau dulu kan. Ya, itu yang mesti rada ya dalam berinteraksi dengan sesama ilmuwan. Kadang kita harus hati-hati juga. Ya, Betul. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Andi mungkin ada yang ditanyakan. Sini ada Bu Rike. Silakan. Oh, ini ada Pak Ahmad Rosikin nih. Ya, Pak Ahmad Rosikin, silakan. Silakan Pak. Mungkin masih di mute kali. Udah dinyalain. Halo Pak Ahmad. Oh iya, tadi dijelaskan tentang sistem multi-layer dari suatu device misalnya, yang dia terdiri atas beberapa jenis bahan. Kemudian tadi dijelaskan tentang charge transfer. Nah, seandainya contoh saja pada solar cell itu terjadi charge transfer, sebenarnya yang terjadinya itu secara vertikal interlayer apa sebenarnya dia itu pada di apa ya areanya begitu Pak. Kan kalau misalkan kita lihat dari cross sectionnya itu seolah-olah dia kan antar ini apa ya perambatan muatannya itu kan dari satu layer ke layer yang lain secara cross section. Nah, sedangkan kalau pada device solar cell itu kan seolah-olah dia 2 dimensi. Jadi sebenarnya si muatan itu dia merambat kemana itu Pak? Oh ya. Ya, makasih Pak. Sudut pandang cross section atau sudut pandang apa 2 dimensinya begitu. Kita agak bingung kadang-kadang. Ya, betul sekali Pak. Kadang saya juga sama Pak suka bingung. Baca paper. Kalau Bapak bingung kita gimana? Ini arah charge transfernya gimana? Nah, kalau mau dilihat tergantung dimensionalitas sampel yang kita cermati. Jadi kebanyakan sepanjang pengetahuan yang saya baca, khususnya di interaksi hybrid perovskite solar cell, kebanyakan ketebalan yang dimainkan di sana itu kisarannya mungkin nggak akan banyak di kisaran 50 sampai 200, mungkin 50 sampai 200 nanometer ketebalannya ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah
dinamisasi dari charge transfer di sana itu bersifat 2D atau tidak ya. Nah, kalau melihat bangun strukturnya itu kan tebal, Pak. Jadi memang interaksi charge transfernya itu lebih ke arah hampir, kalau saya dari perspektif saya itu sudah bukan 2D material lagi. Dalam arti semua proses charge transfernya itu akan terjadi di berbagai arah. Dalam arti transfernya sendiri kan endpoint-nya itu cukup jauh dari semisal dari anode ke katodenya. Nah, jadi dilihat dari skema dimensi sampel dan juga probabilitas untuk terjadinya charge transfer secara 2D itu mungkin terjadi kompetisi. Kenapa? Karena kalau sering dilihat di cross sectional SEM suatu device berbasis hybrid perovskite itu banyak banget kontribusi semisal kayak grain boundaries maupun juga defects. Jadi hal itulah juga yang kadang membuat bagaimana kita mencermati dan memahami interpretasi charge transfer di hybrid perovskite solar cell cukup kompleks. Nanti kadang apakah bisa dikategorikan sebagai purely 2D charge transfer yang muncul, ataukah campuran dari semua lini ikut berkontribusi. Dari pemahaman saya pribadi, saya lebih memilih bahwa ini terjadi kompetisi antara charge transfer yang terjadi di in plane maupun juga out of plane. Jadi semua memiliki kontribusi yang boleh dibilang sulit dijelaskan kalaulah kita hanya melihat dari teknik yang saya paparkan tadi. Nah, kalau mau lebih mendetail untuk melihat charge transfer yang terjadi di ketebalan tersebut, sekarang ada yang namanya istilah PIM yang sedang di lab saya coba bangun juga. Nah, di teknik PIM itu jadi photo emission berbasis lebih menekankan ke bagaimana caranya kita bisa melihat chemical contrast yang lebih tinggi. Nah, dengan pendekatan tersebut dan dengan resolusi yang lebih besar, diharapkan dengan adanya nilai perbedaan chemical contrast ketika proses evolusi charge transfernya kita lakukan ya. Nah, itu bisa membantu kita memahami manakah yang lebih dominan, apakah in plane charge transfer atau out of plane charge transfer. Nah, jadi sampai saat ini pun juga saya juga belum yakin 100% manakah yang lebih dominan untuk di karakteristik perovskite hybrid solar cell yang lebih mumpuni. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit dan tidak memperpusing. Berarti masih misteri ya Pak ya, itu ya? Ya, sejauh ini masih ada debat Pak, betul. Jadi karena semua dikembalikan pada dimensinya. Apakah kita melihat dari konvensional hybrid perovskite yang notabene kebanyakan ketebalannya cukup, buat perspektif saya sebagai orang yang bekerja di kimia di permukaan itu cukup tebal. Kalau tebal berarti semua probabilitas bermain di sana dan kita membutuhkan teknik yang lebih mumpuni. Nah, salah satunya ya teknik itu fotoemisi PIM. Mohon maaf saya lupa nama kepanjangannya. Nah, tapi di teknik ini adalah gunanya bisa melihat kontras chemicalnya itu lebih tinggi, jadi bakal terlihat evolusi pergerakan manakah yang lebih dominan. Atau mungkin ada suatu misalnya dimodelkan terlebih dahulu, jadi kecenderungan elektronnya atau muatannya dia apakah secara cross sectional atau dia dua dimensional begitu. Ya, memungkinkan tidak ada menjadi kajian baru sehingga mungkin ini misterinya orang bisa mengusulkan bahwa kita menemukan bahwa kecenderungan charge transfer itu adalah cross sectional misalkan dengan bukti sebagaimana berikut atau sebaliknya. Mungkin bisa seperti itu nggak? Pemodelan tentu bisa Pak, dan memang pada saat ini dari perspektif pendekatan teori khususnya
dari tim, sebentar saya pikir dulu. Ada 2 tim besar yang bekerja di ranah sana ya Pak ya. Dan itu memang fokusnya adalah kelemahannya di komputasi tentu seiring dengan semakin besar desain device yang dipelajari, waktu komputasinya kan lebih tinggi. Bukan berarti tidak bisa, tapi solusi waktu komputasinya yang menjadi penentu apakah ini adalah percobaan yang sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Karena kan sistem dari pemodelannya itu sendiri mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian solusi kalkulasinya. Jadi kalau kadang orang menggunakan analogi gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan device semisal aktif materialnya memiliki ketebalan 200 nanometer. Jadi kadang kita menggunakan faktorisasi di sana. Walaupun sebenarnya rada tendensius. Maksud pribadi sebenarnya ini sih kayak main-main. Tapi pada kenyataannya orang memang nggak bisa memungkiri waktu komputasi kan lama gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya kembalikan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ahmad. Pertanyaannya. Silakan saya beri waktu 1 pertanyaan panjang atau 2 pertanyaan pendek jika masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Hamzah. Oh iya. Ini pertanyaan iseng aja sih sebenarnya. Karena saya bukan bidangnya ya di sistem ini. Saya ke hardware ya, Pak Aramel. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Untuk sistem yang dibangun ini merakit atau pakai misalnya pakai Neosera atau pakai Pascal gitu untuk sistem yang digunakan? Pemrograman, Pak, maksudnya? Untuk hardware, maksudnya untuk alatnya. Chamber dan lain sebagainya kali ya? Iya, gitu. Suppliernya custom atau dari Pascal atau dari Neosera atau apa gitu. Iya, makasih Pak pertanyaannya. Saya sharing saja. Jadi kalau berbicara hardware, semua infrastruktur yang dibangun dari awal itu ketika kita mendesain, kita bekerja sama dengan 2 perusahaan yang memang cukup experience untuk teknik tes ini ya. Jadi ketika membangun hardware-nya, semua kebanyakan yang saya desain di sini semua saya customisasi berdasarkan konsep dasar di teknik ini. Dalam arti pengembangan hardware sejauh ini masih agak terbatas Pak ya. Jadi yang saya bangun di sini kebanyakan semua kayak membangun Lego Pak. Jadi kita sudah punya beberapa komponennya, kita rakit masing satu sama lain. Dari segi hardware, mudah-mudahan saya nangkap pertanyaannya. Jadi yang saya desain di sini, saya bekerja sama dengan tim vendor lokal untuk melihat budget berapakah yang kita punya dan apa sajakah yang bisa kita buat di sana. Dan tentunya di beberapa lini aspek kita harus ada memainkan pemilihan ekonomi finansial yang pas. Dalam arti beberapa komponen yang krusial kita pilih dengan barang yang berkualitas prima. Karena kalau semisal bagian komponen analisis chambernya kita beli yang istilahnya KW2 lah ya. Nah khawatirnya adalah performance alatnya nanti tidak memenuhi target tender yang sudah kita cerminkan di tahap awal proyek, dan itu buruk buat performance ke depannya, baik dari untuk bos saya maupun juga untuk vendornya. Jadi di sini kita harus rada-rada teliti dan apik untuk memilih komponen manakah hardware yang bisa kita beli secara komersial atau yang bisa kita customize. Beberapa komponen semisal di gambar ini ada satu istilahnya kayak semacam lengan lah ya, lengan yang membantu kita untuk bisa mentransfer sampel dari load log chamber di sini untuk masuk ke preparasi chamber maupun di analisis chamber. Nah yang barang ini itu kita mainin dikit karena memang kalau beli dari
Jermannya langsung, harganya bisa sampai 5 sampai 7 kali lipat. Jadi hasil ya kita beli dari negeri yang notabene production cost-nya lebih rendah. Jadi bisa kita pricing dikit karena fungsionalitas dari lengan ini nggak terlalu signifikan terhadap performa alat. Nah, ini bisa kita mainkan. Jadi pada akhirnya untuk bicara pengembangan hardware, bicara prospek ada di sana. Saya yakin di Indonesia juga kita bisa kok, asalkan memang kita membutuhkan info dan teknologinya dulu. Karena kalau saya dengar dari teman saya, kesempatan untuk masuk ke Indonesia itu ada. Sebentar, maaf ya, baterainya mau habis. Jadi dari teman saya yang vendor itu bilang, dia sangat tertarik untuk mengembangkan pasar ke Indonesia, cuma butuh akses dulu. Itu yang menurut saya sih penting untuk di pengembangan di bidang ini. Karena kalau nggak ada alat untuk bikin ya nggak bisa riset, Pak. Ya, betul. Makanya kan Pak Hamzah kan lagi mencari dukungan ini untuk membangun lab. Oh Pak, keluar Pak. Ya memang low temperature UHV STM dan itu memang lumayan ya. Lumayan. Nah, mungkin peluang yang lebih besar kan, sebenarnya yang saya lihat sih mungkin untuk pemanfaatan foto emisi setup ya, jadi kayak XPS, UPS, itu dari segi rasionalitas budget, saya yakin Indonesia bisa. Hanya asal ada niat dulu ya. The will. Ya. Iya, misalnya Kok, kita dan lebih multiguna lah. Kalau STM, NCFM mungkin pemanfaatannya nggak terlalu banyak, tetapi kalau dari kegunaan XPS, UPS itu berbagai lini bidang keilmuan besar manfaatnya untuk katalisis, untuk biologi pun juga ada. Iya, kalau XPS kita sedang mengajukan, tetapi kalau yang tadi kan combine sama MBE gitu kan ngebangun sistem ya. Ya, betul Pak. Nah, jadi di belakang ini, nah ini MBE sistemnya kebetulan baru saya pisahin, belum saya merger ke sebelah. Nah, ini custom design MBA-nya. Dan seingat saya yang salah satu kolega saya yang membuat, dia ngebudget untuk ini sebentar Pak. Dia nggak terlalu mahal. Sebenarnya MBA biasanya mahal, cuma dia pinter. Dia cuma membuat desainnya itu ruang chambernya kecil. Jadi bisa nge-pressing biaya budgetnya cukup signifikan. Dia bilang sampai setengahnya dari harga komersial. Jadi dan cukup ini Pak, produktif, artinya selama pengguna bisa apik, maintenance time-nya nggak separah kalau misalnya di XPS Pak. Kalau di XPS itu setelah durasi 3-4 tahun kadang perlu treatment dan itu biayanya nggak murah. Kalau MBE itu robust, jadi asalkan penggunanya apik, nggak membuat kerusakan yang berarti, itu bisa sampai 5-7 tahun juga awet. Itu chambernya misalnya substratnya cukup setengah senti kan nggak masalah kan ya? Betul. Jadi kecil cukup. Nah kalau mau berbicara MBE skala besar, dan itu memang beda lagi ceritanya Pak. Untuk misalnya untuk pengembangan di gallium arsenide seperti ya yang salah satu teman saya juga kerja di sana. Itu alat MBA-nya lebih besar dan lebih mahal penanganannya. Kalau di kami karena interest di lab adalah untuk melihat interaksi organik molekul maupun untuk membuat 2D material dalam skala lab. Seingat saya biayanya untuk ini nggak nyampe 120.000 lah. Kalau nggak salah 120.000, ya. Dolar Singapura. Ya, Sing dolar. Jadi kalau dibandingkan dengan STM di sana itu hampir nembus 1,1 juta total. Jadi bisa dibayangkan biayanya mahal. Jadi kalau mau diterapkan di Indonesia sih mungkin dari metodologi material growth-nya MBA lebih bisa masuklah ke budget
Dan untuk karakterisasinya tentunya XPS UPS ini boleh dibilang oke lah. Saya yakin banyak kok gunanya, dan dari segi kepraktisan tidak akan serumit seperti mengoperasikan LTSTM maupun NCFM. Jadi kalau XPS saya yakin anak-anak Indonesia bisa lah ngerjain. Tinggal beli ininya ya, apa namanya, yang modul fotodetektor sama yang ininya. Fotodetektornya itu yang bikin mahal. Iya. Di kepala Apalagi helm gede itu, helmnya. itu ngabisin duit tuh. Kemarin akhirnya kan dipilih ada dua desain. Saya sebenarnya pengennya yang high performance, tapi beda marginnya tinggi. Akhirnya bos saya memilih ngapain si energy analysis-nya yang gede, yang penting detektornya yang bagus. Masuk akal sih, ternyata benar. Feeling bos bagus juga. Jadi yang belum saya jelaskan di sini, alat yang kami bangun juga bisa dimanfaatkan untuk RPS dalam skala lab ya. Dan dan menurut saya untuk perusahaannya spek ini barangnya oke juga lah, nggak kadang ketika kita memilih untuk pemberian tender, pemenangnya itu harus hati-hati. Dalam arti baiknya kita dapatkan input juga dari orang-orang yang expert bekerja di teknik tertentu untuk mengetahui manakah perusahaan yang trustworthy lah ya. Jadi barang-barangnya oke, nggak banyak masalah. Karena kalau ketemu perusahaan yang tipu-tipu, nah maka udah sayang kita investasi besar, tapi deliverables-nya jelek, nggak bagus juga buat untuk kemajuan risetnya. Iya, betul. Ini yang saya amati ketika membangun STM di belakang itu, bukannya mendiskreditkan local vendor, tapi orang yang membantu saya untuk membangun tersebut kadang kayak mau lepas tangan. Sedangkan kalau kerja dengan satu orang lagi yang membangun XPS, orangnya cukup suportif. Jadi di satu sisi ini mungkin lebih ke arah hubungan dengan orang lah ya. Jadi kita kan punya target waktu yang harus dipenuhi. Jadi dalam proses pembangunan alat juga ada time frame yang harus dipegang teguh dua pihak. Kalau satu pihak tidak memenuhi target yang diharapkan, maka bisa habis lah kita. Iya. Baik. Nanti mungkin bisa konsultasi juga Pak Andi ke Pak Aramel. Boleh, silakan Pak. Saya dengan senang hati bantu. Iya. Nunggu Bukapus jadi deputinya. Bukapusnya masih ada di sini nih. Mana Bukapus? Burike nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu yang sudah menuju jam 12 ya, kita sudahi saja sampai di sini kolokium kita hari ini yang sangat menarik, diskusinya juga sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga buat Pak Aramel yang sudah berbagi sekali lagi ilmunya tentang fisika permukaan di tengah hari libur nasional di sana, luar biasa. Sampai jumpa di kolokium kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah, Pak Aramel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.